Oke, selamat datang kembali di sesi analisis sekitar. Kali ini kita bakal bedah sebuah pertanyaan yang menarik banget. Apa benar teks-teks kuno itu sebenarnya lagi nyeritain soal pengunjung dari luar angkasa? Kita akan lihat dari sisi Alkitab dan juga sains. Langsung aja ya kita masuk ke intinya. Ide kalau anak-anak Tuhan di Alkitab itu sebenarnya alien kan? Udah lama banget kita denger. Tapi dasarnya apa sih? Dan kalau kita bandingin sama isi teksnya sendiri atau sama hukum fisika, nyambung nggak ya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, biar pembahasannya runut, kita akan mulai dari kenapa sih kita terobsesi banget sama alien? Abis itu, kita lihat langsung ke teks Alkitabnya, terus ke gambaran besarnya secara teologi, dan terakhir kita uji pakai kacamata sains. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu konteksnya. Kenapa ya kok banyak banget orang yang kayaknya kepincut sama ide astronot kuno ini? Nah, sumber yang kita bahas ini bilang jawabannya itu ada di budaya pop kita. Kalau kita lihat ke belakang, terutama di pertengahan tahun 90-an, ada beberapa momen penting di budaya pop yang benar-benar bikin kepercayaan soal kunjungan alien ini meledak. Tapi, nah ini nih yang menarik. Sumber ini nunjukin ada ironi di sini. Klaim-klaim awal yang bikin heboh itu, kayak rekaman Roswell atau bukti dari Mars, ternyata ujung-ujungnya dibantah semua, didiskreditkan secara ilmiah. Anehnya, walaupun bukti awalnya udah rontok, idenya sendiri nggak mati. Malah, menurut survei yang dikutip, kepercayaan soal alien ini tetap aja tinggi banget. Ini seolah-olah nunjukin kalau idenya itu sendiri udah jadi lebih kuat daripada bukti pendukungnya. Oke, dari budaya pop, sekarang kita pindah ke jantung perdebatannya. Satu bagian spesifik di kitab Kejadian. Gimana sih sumber ini menafsirkan ayat tersebut? Sebelum lanjut, ada satu istilah kunci yang perlu kita pahami. Nephilim. Sumber ini ngejelasin kalau arti harfiahnya itu simpel aja kok, yaitu orang-orang yang jatuh. Nah, sumber ini menjabarkan ada 3 penafsiran utama yang udah ada dari dulu. Pertama, itu malaikat yang jatuh. Kedua, keturunan manusia yang saling menikah. Atau ketiga, raja-raja yang kejam. Coba deh perhatiin, ada yang aneh nggak dari daftar ini? Nggak ada satupun dari penafsiran klasik ini yang nyebut-nyebut soal makhluk luar angkasa. Jadi intinya gini, menurut sumber ini, kita tuh sebenarnya nggak perlu repot-repot cari penjelasan sampai keluar angkasa. Kerangka penafsiran dari Alkitab sendiri sebenarnya udah punya beberapa opsi yang udah mapan. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Kita nggak cuma lihat satu ayat itu aja, tapi kita lihat argumen sumber ini yang didasarkan pada keseluruhan cerita besar di Alkitab. Menurut sumber ini, kalau kita baca keseluruhan Alkitab, dari penciptaan sampai penebusan, fokusnya itu unik banget. Cuma buat manusia dan planet bumi. Jadi kalau tiba-tiba kita masukin ide soal ras alien cerdas lainnya, wah ini bisa menimbulkan masalah teologis yang cukup besar. Oke, cukup soal teologi. Sekarang kita ganti kacamata, kita pakai kacamata fisika. Gimana sumber ini ngebahas sisi sains dari kunjungan alien? Nah, di bagian fisika ini, argumennya jadi bener-bener nyata. Biar kebayang susahnya perjalanan antar bintang, coba pikirin ini deh. Pakai teknologi roket kita yang paling canggih sekarang, buat sampai ke bintang terdekat aja, itu butuh waktu 870.000 tahun. Kebayang nggak tuh, jaraknya emang sejauh itu? Oke. Gimana kalau kita berandai-andai punya teknologi super canggih? Bisa jalan dengan kecepatan 1/10 kecepatan cahaya misalnya. Kenceng banget kan? Tapi sumber ini ngitung, bahkan dengan kecepatan segila itu, perjalanan sekali jalan ke bintang terdekat aja masih makan waktu 43 tahun. Dan bukan cuma soal waktu, ada bahaya yang luar biasa juga loh. Sumber ini ngasih gambaran kalau kita jalan secepat itu di luar angkasa, nabrak partikel debu sekecil itu aja, dampaknya bisa kayak ledakan 10 ton TNT. Dahsyat banget. Oke, katakanlah perjalanan alien itu hampir mustahil secara fisika. Terus gimana dong cara kita ngejelasin penampakan-penampakan UFO yang beneran aneh? Yang bahkan sumber ini pun mengakui kalau fenomena itu ada. Nah, disinilah argumennya berbelok ke penjelasan yang beda. Bukan lagi fisik, tapi spiritual. Sumber ini nunjuk ke ayat-ayat Alkitab yang ngomongin soal adanya penyesatan atau tipuan yang dahsyat yang bikin orang-orang percaya sama dusta. Jadi, sumber ini membandingkan 2 teori nih, konspirasi pemerintah versus penipuan spiritual. Buat teori konspirasi, sumber ini ngasih pertanyaan balik yang cerdas. Ngapain pemerintah keluar duit jutaan dolar buat program SETI untuk mencari alien kalau mereka emang udah menyembunyikan alien? Masuk akal kan?
Sebaliknya, argumen penipuan spiritual ini dianggap lebih nyambung dengan keseluruhan pandangan dunia Alkitab. Jadi, ujung-ujungnya semua argumen dari sumber ini kembali ke satu pertanyaan besar. Kalau kita ketemu sesuatu yang nggak bisa dijelasin, kita pakai kacamata apa untuk memahaminya? Karena bukti yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang beda banget tergantung dari kerangka berpikir kita. Apakah itu dari budaya, sains, atau keyakinan spiritual?